Itu kita sudah pertanyaan-pertanyaan sudah dilontarkan semua oleh semua undangan dan Pak Presiden sudah menjawab dengan sangat bold. Saya rasa round 2 ini mungkin akan lebih panas Pak Presiden. Akan lebih tajam silakan. Akan lebih tajam pertanyaan-pertanyaan. Gak ada masalah. Mungkin kembali untuk kesempatan pertama saya kasih ke Bang Celi. Silakan. Terima kasih Bang Celi. Pak Moderator, Bapak terima kasih. Ini kalau ada konferensi meja bundar yang bersejarah ini namanya diskusi meja bundar. Dahsyat. Terima kasih Bapak. Kan tidak banyak negara di mana preambul atau mukadimah konstitusinya itu mengandung prinsip foreign policy. Ya. Ini di alinea keempat. Mukadimah ini bukan batang tubuh. Kalau batang tubuh kan pengejawantahan dari mukadimah. Ya. Itu spirit dasarnya, dan kita satu dari sedikit negara di mana berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia. Ya. Itu alinea keempat sama dengan alinea tempatnya Pancasila, Bapak Presiden. Ya. Itu alinea keempat. Ya. Sehingga memang sejak awal pendiri bangsa kita ini rupanya sadar kalau konstitusi Amerika kan cuma prinsip politik domestik. Kalau kita ada prinsip politik internasional, sehingga kesadaran untuk bangsa kita sejak awal lahirnya kita berada dalam konteks global, konteks the interplay of power, di mana prinsip seperti realisme dan idealisme harus dikombinasikan. Itulah bebas aktif. Dan dunia terus berubah seperti kata Bapak kan, Bapak sekarang kelihatan sekali ada passion pada geopolitik, bagus sekali untuk saat seperti sekarang ini, karena ini sekarang kata orang the primacy of geopolitics. Jadi kalau menurut Bapak dalam prinsip foreign policy bebas aktif selalu konteksnya beda-beda. Kalau dulu kan Soviet, Amerika ada pengejawantahannya macam-macam. Dulu bahasanya non-blok. Sekarang kan bukan non-blok tapi multi-bloks. Bapak bisa ke BRICS, ke Rusia, ke Cina, tapi juga ke Amerika. Ini kan multi ininya. Nah, kalau dikasih istilah, kalau Fareed Zakaria bilang ini hot peace. Jadi bukan Cold War tapi hot peace. Kalau Niall Ferguson bilang the second Cold War. Ini kan belum ada istilahnya Pak zaman ini untuk kita namakan. Dari pengalaman Bapak selama ini, selama setahun sangat aktif baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam membicarakan masalah-masalah ini, termasuk manifestasi terakhir tadi BOP. Ini kan manifestasi dari sebuah prinsip kan. Ini kan tactical decision, tapi kan prinsip belakangnya ya alinea keempat Pak. Ini mukadimah bukan pasal, ini perintah dasar. Nah, pengalaman Bapak selama ini kalau bisa dikasih istilah singkat zaman kita ini, Fareed Zakaria bilang hot peace era, si Niall Ferguson bilang second Cold War. Seorang Prabowo yang melihat geopolitik sekarang sebagai presiden di Indonesia, how can you summarize the age? Ini kan harus ada namanya ini. Saya kok condong juga mengatakan ini kombinasi dari dua-duanya. Ini the second Cold War, tapi juga hot peace, peace yang panas. Tapi saya ingin sampaikan begini ya, ini bukan saya passion di geopolitik, tapi posisi Indonesia ini agak unik. Satu, kita negara keempat terbesar di dunia dari segi populasi, jumlah penduduk. Kedua, kita negara yang mungkin memiliki sumber daya alam salah satu mungkin 5 atau 6 negara terbesar di dunia. Ketiga, kita adalah negara yang ratusan tahun ya, kawasan ini adalah kawasan terbuka. Karena kita gugusan pulau, kita terbuka. Rakyat kita ini hidup dari dagang antara Sulawesi dan Jawa, antara Kalimantan dengan Sumatera, antara Teluk Malaya, sama dari Tiongkok ke India, ke Afrika ratusan tahun. Kita hidup dengan alam perdagangan. Ingat, negara-negara barat datang ke kita karena sumber alam kita, karena rempah-rempah. Waktu itu rempah-rempah adalah sangat strategis. Barang dagangan. Kalau minyak sekarang. Karena dulu tidak ada
apa itu Obat, Pak. nggak ada kulkas, ya. Jadi untuk merawat makanan lebih lama dari berapa hari, Iya. harus ada rempah-rempah. Jadi kalau mau jadi superpower waktu itu harus punya angkatan laut. Angkatan laut butuh rempah-rempah. Dan dia butuh kayu. Iya. Indonesia banyak kayu waktu itu. Jadi mereka semua ke Indonesia. Ke gugusan pulau waktu itu kan. Mereka ke Pulau Timur, ke ambil kayu-kayu kita yang bagus. Superpower waktu itu ya. Spanyol, Portugis, Belanda. Perancis, Belanda, Inggris, semua ke sini. Jadi kita ini dari dulu selalu menjadi apa ya, tujuan, Bahkan inceran, sebelum mereka karena kekayaan kita, gitu loh. Suka tidak suka. Nah kita akhirnya kita harus punya hubungan baik dan banyak negara. Kita anggota ASEAN, ya. ASEAN itu 10 negara loh. Sekarang 11. Tapi kita juga apa? Kita anggota G20. 20 negara. Habis itu kita apa lagi? Kita anggota OKI. Habis itu kita ikut banyak. semua gila. Ya, nah, kalau kita diundang, kita tidak datang, kan nggak bagus. Ya kan? Nah, makanya setiap presiden Indonesia ya capek. Disangka saya suka jalan-jalan ke situ. Dan juga saya jalan-jalan untuk menjaga rakyat saya, untuk menjaga apa? Lapangan kerja. Aku kalau nggak lobby, tentunya menteri-menteri yang kerja. Di ujungnya saya harus datang. Iya. Iya kan? Ke Raja Belgia, ke Raja Belanda, ke Uni Eropa. Akhirnya kita punya perdagangan, SEPA kita agak lancar. 10 tahun loh kita tembus. Ya kan? Kita sama Kanada, SEPA, juga perdagangan. Ya. Untuk buka, sekarang kita punya barang-barang 0% ke Kanada, ke mana? Uni Eropa. Ke Uni Eropa. Artinya apa? Sepatu kita, tekstil kita, yang tadinya terancam bahwa kita punya pengalihan. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kalau kita berunding, kalau barang-barang ini, Anda harus lapor ke nomor 1 kita. Gitu. Mereka selalu gitu. Ada hal-hal yang penting harus deal, gitu, langsung. India umpamanya, kita ini surplus sama India. So India mengatakan, tolonglah, belilah barang-barang dari India juga. Gitu. Bagi dikit, bagi dikit. Gitu. Dia deal direct loh, ngomong langsung gitu. Jadi itu ya masalahnya. Jadi memang di dunia yang sekarang, geopolitik sudah menjadi geoekonomi. Jadi kalau Anda hubungannya tidak baik, Anda dapat tekanan macam-macam. Jadi, tapi yang Anda mengatakan itu benar ya. Yang dikatakan juga Pak Mardigu. Dalam setiap hubungan, memang harus ada posisi tawar. Harus dari posisi kuat, begitu loh. Nah itu yang sedang kita kerjakan sekarang. Jadi kenapa saya ingin perkuat ekonomi kita, transformasi dan sebagainya, supaya kita satu, tidak bisa dibentak-bentak, tidak bisa Nah ini juga yang banyak mungkin tidak suka dengan pemerintah yang seperti saya gitu loh. Ya kan, karena kita tidak mau serta-merta semua tergantung orang lain. Kira-kira begitu. Masih